Mengejutkan. Amerika akhirnya telah mencabut sanksi CAATSA Indonesia untuk beli jet tempur S. Dalam sebuah pernyataan tegas, Rusia menyebut bahwa kontrak penjualan jet tempur Su-35 kepada Indonesia tidak dapat dibatalkan meskipun terdapat campur tangan atau tekanan dari pihak Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai kelanjutan pembelian Su-35 oleh Indonesia, yang sempat tertunda karena kekhawatiran terkait sanksi AS di bawah Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA. Pihak Rusia melalui Rostec, perusahaan pertahanan milik negara yang memproduksi Su-35, menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani pada tahun 2018 itu tetap sah dan berlaku. Rostec juga menambahkan bahwa segala intervensi dari pihak asing, termasuk tekanan politik maupun ekonomi dari Amerika Serikat, tidak dapat membatalkan kesepakatan yang sudah dilakukan. Amerika Serikat telah berulang kali memperingatkan negara-negara yang hendak membeli peralatan militer dari Rusia, termasuk Indonesia, tentang potensi sanksi berdasarkan CAATSA. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan menekan negara-negara yang dianggap bekerja sama dengan musuh AS, termasuk Rusia, terutama di sektor pertahanan dan energi. Namun, hingga saat ini, Indonesia tetap berusaha mencari jalan tengah agar kesepakatan ini tidak terpengaruh oleh sanksi AS. Pemerintah Indonesia sendiri terus mengevaluasi pembelian Su-35 dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan peningkatan kemampuan tempur angkatan udaranya dengan teknologi mutakhir yang ditawarkan Su-35. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negerinya agar tidak terkena dampak dari sanksi ekonomi. Rusia menekankan komitmen mereka untuk tetap melanjutkan pengiriman Su-35 ke Indonesia sesuai dengan kontrak. Perwakilan dari Rostec menyebut bahwa pesawat tempur tersebut merupakan salah satu produk unggulan mereka, dan pihak Indonesia akan mendapatkan keuntungan strategis dari akuisisi ini. Jet tempur Su-35 dikenal sebagai pesawat tempur multiperan generasi 4, 5 dengan kemampuan manuver tinggi, avionik canggih, serta daya tempur yang sangat mumpuni. Penggunaannya di berbagai negara telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendukung operasi militer. Meskipun dengan demikian, pertanyaan tetap muncul terkait bagaimana Indonesia akan menavigasi tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, sambil tetap mempertahankan kedaulatan keputusannya dalam pembelian alutsista. Keputusan Indonesia untuk tetap melanjutkan kontrak pembelian Su-35 tidak terlepas dari sejumlah tantangan geopolitik yang dihadapi. Di satu sisi, pemerintah Indonesia ingin memperkuat kemampuan pertahanan udaranya dengan jet tempur canggih untuk menjaga kedaulatan wilayah, terutama di tengah situasi keamanan regional yang dinamis. Di sisi lain, Indonesia harus bijak dalam menyikapi tekanan dari Amerika Serikat, mengingat hubungan strategis dengan negara tersebut juga sangat penting, terutama dalam hal kerja sama ekonomi dan keamanan. Menurut beberapa pengamat militer, Indonesia mungkin menghadapi beberapa skenario. Salah satunya adalah kemungkinan menunda pengiriman Su-35 hingga situasi geopolitik mereda, sambil terus mencari alternatif lain seperti membeli jet tempur dari negara-negara yang lebih aman dari sanksi AS. Namun, opsi ini bisa merugikan Indonesia, karena Su-35 dianggap sebagai salah satu jet tempur terbaik di dunia dengan kemampuan tempur superior yang tidak mudah dicari penggantinya. Keputusan terkait kontrak Su-35 juga erat kaitannya dengan upaya modernisasi militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara, Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, baik di tingkat regional maupun global. Modernisasi alutsista adalah bagian penting dari strategi ini, dan pembelian Su-35 merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia. Indonesia saat ini mengoperasikan beberapa jenis pesawat tempur, termasuk F-16 buatan Amerika Serikat, Suha Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Dengan akuisisi Su-35, Indonesia berencana menambah kemampuan tempur generasi 4, 5 yang akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara secara signifikan. Su-35 dilengkapi dengan radar IRBC yang mampu mendeteksi target udara dari jarak lebih dari 400 km, serta memiliki keunggulan dalam hal manuver dan daya serang, yang membuatnya salah satu pesawat tempur terbaik di kelasnya. Namun, penundaan atau kemungkinan pembatalan kontrak Su-35 dapat menghambat upaya Indonesia untuk mencapai tujuan modernisasi militer ini. Jika tidak segera ada keputusan, Indonesia harus mempertimbangkan opsi lain untuk memperbarui armada tempurnya, karena banyak pesawat yang sudah mendekati akhir masa operasional. Keputusan yang tepat diperlukan untuk menjaga kesiapan tempur TNI Angkatan Udara, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan.
Dalam upaya menjaga keseimbangan diplomatik, beberapa laporan menyebutkan bahwa Indonesia juga telah mempertimbangkan pembelian pesawat tempur dari negara-negara barat, seperti Eurovictor Typhoon dari Konsorsium Eropa, atau F-16 Viper dari Amerika Serikat. Pesawat-pesawat ini dianggap memiliki keunggulan dalam aspek politik karena lebih mudah diterima oleh sekutu-sekutu barat, sehingga meminimalkan risiko sanksi. Namun, di sisi lain, pesawat-pesawat tersebut tidak selalu sebanding dengan Su-35 dalam hal kemampuan tempur tertentu, seperti jangkauan terbang, daya angkut senjata, dan kemampuan manuver. Oleh karena itu, keputusan Indonesia untuk tetap berpegang pada kontrak Su-35 menandakan bahwa pemerintah memprioritaskan kekuatan tempur, meskipun ada risiko politik yang harus dihadapi. Rusia sendiri telah menunjukkan sikap tegas dalam menanggapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Bagi Rusia, penjualan alutsista ke negara-negara seperti Indonesia bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga soal geopolitik. Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka tetap bisa menjadi pemasok utama bagi negara-negara non-Barat, meskipun menghadapi isolasi dari Barat. Bagi Rusia, Su-35 adalah simbol penting dari kemampuan mereka dalam teknologi militer. Penundaan atau pembatalan kontrak semacam ini akan memberikan dampak besar bagi citra Rusia sebagai pemasok senjata internasional. Oleh karena itu, Rusia terus menegaskan bahwa kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak, dan mereka siap untuk melanjutkan pengiriman kapanpun Indonesia memberikan lampu hijau. Keputusan Indonesia untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak Su-35 ini juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika keamanan regional di Asia Tenggara dan peran Indonesia dalam geopolitik global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu pemain utama di ASEAN, kemampuan pertahanan udara Indonesia dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas regional. Di tengah ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara di kawasan ini berselisih dengan Cina terkait klaim teritorial, Indonesia perlu memperkuat angkatan udaranya untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya. Su-35, dengan teknologi mutakhirnya, dianggap sebagai salah satu elemen yang dapat memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan. Jet tempur ini memiliki kemampuan multiperan yang dapat digunakan untuk misi udara ke udara ke darat, dan pertahanan udara, yang semuanya penting untuk pertahanan teritorial Indonesia. Dengan kemampuan radar yang canggih dan kemampuan supermaneuverability, Su-35 dapat menjadi ancaman serius bagi pesawat musuh dan meningkatkan dominasi udara Indonesia di kawasan. Selain itu, keberadaan Su-35 dalam armada TNI Angkatan Udara akan menunjukkan sikap independen Indonesia dalam pemilihan alat pertahanan, di mana Indonesia tidak hanya bergantung pada pemasok dari negara-negara barat, tetapi juga menjalin hubungan erat dengan Rusia. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negerinya yang bebas dan aktif, tanpa tunduk pada tekanan dari blok manapun. Tekanan dari Amerika Serikat, terutama melalui sanksi CAATSA, telah menciptakan dilema tersendiri bagi Indonesia.